Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih, kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan kembali pagi ini kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Allah di dalam ibadah umum pagi hari ini. Saya berharap saudara semua sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam keadaan sehat, dalam perlindungan penyertaan yang daripada Allah. Puji Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah, berbicara tentang mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Sekali lagi, mengasihi Yesus lebih dari yang lain. Saudara pasti teringat bagaimana Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus sampai 3 kali. Kita akan melihat sama-sama reaksi daripada Petrus dan mengapa Yesus bertanya tentang mengasihi. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itulah kisah bagaimana Petrus ditanya dan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus lebih dari mereka-mereka ini. Saya percaya ada alasan mengapa Yesus bertanya. Demikian juga pagi hari ini. Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Yesus? Waktu Petrus ditanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang mereka ini?" Jawab Petrus, "Benar, Tuhan, aku mengasihi engkau." Lalu untuk kedua kalinya, Yesus pun bertanya, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain?" Petrus pun menjawab sama, "Benar, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu Yesus bertanya sampai 3 kali. Lalu Petrus merasa sedih. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Dengan satu pertanyaan yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Pada saat ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, anak Yohanes, dia merasa sedih. "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dan jawaban Yesus kepada Simon sama. Dari yang pertama, kedua, dan sampai yang ketiga. "Gembalakanlah domba-dombaku." Bagaimana reaksi Petrus waktu ditanya oleh Tuhan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Ternyata ada tugas buat Petrus, yaitu menjadi gembala, menggembalakan domba-domba. Ada tugas yang daripada Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, tugas Simon Petrus, amanat yang daripada Tuhan untuk Petrus, dasarnya adalah mengasihi dia. Tanpa mengasihi dia, tanpa mengasihi Yesus, Petrus tidak akan bisa
menjalankan tugas, perintah yang Yesus mau. Demikian juga kita, saudara. Kita tidak akan pernah bisa melaksanakan pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kalau tidak didasari kita mengasihi Tuhan. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, apakah kita mengasihi Yesus? Kalau kita mengasihi Yesus, saudara berkata, benar, aku mengasihi Yesus. Mari sama-sama kita melayani Dia. Melayani Tuhan dengan dasar mengasihi Dia, bukan dengan dasar apa-apa. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita melihat dari ayat ini, dari kita membaca ayat ini, dan diawali, kalau saudara melihat ayat 15, sesudah sarapan, Yesus bertanya. Jadi sesudah sarapan, cerita kisah tentang apa? Ternyata tentang kisah daripada Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Masih ada hubungan setelah murid-murid makan bersama dengan Yesus. Lalu Yesus bertanya, apakah Petrus, anak Yohanes, mengasihi Dia? Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ada hubungannya. Mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali untuk memastikan benar bahwa Petrus mengasihi Yesus? Yesus harus bertanya sampai 3 kali. Alasannya apa? Kita melihat ada satu kisah di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bagaimana setelah Yesus naik, Yesus mati lalu bangkit, dan murid-murid merasa mereka ditinggalkan Dia. Simon Petrus berinisiatif, berinisiatif untuk menjala ikan. Kalau saudara baca Yohanes pasal 21 ayatnya yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, Petrus memiliki inisiatif untuk kembali menangkap ikan, kembali untuk mencari ikan, menjadi seorang nelayan. Dan itu juga pun mempengaruhi murid-murid yang lainnya, sehingga mereka kembali menjadi seorang nelayan. Padahal waktu murid-murid pertama kali dipanggil, Tuhan berkata, "Engkau akan menjadi penjala manusia." Bukan penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia. Tetapi setelah mereka ditinggalkan Yesus, seakan-akan sudah putus harap, dan mereka kembali menjadi seorang nelayan. Dulu dia nelayan, menangkap ikan, menjala ikan, lalu bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengubah hidup mereka untuk menjadi penjala manusia. Tetapi akhirnya mereka kembali lagi. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, orang percaya yang mengasihi Yesus lebih dari yang lainnya pasti tidak akan kembali lagi menjadi manusia lama,
Tidak lagi menjadi manusia lama yang penuh dengan kegelapan, kehidupan yang lama. Padahal mereka sudah ditebus, pindah dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Tapi waktu itu Petrus kembali mencari ikan. Tapi sepanjang malam mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita coba merenungkan. Jangan sampai dalam pengiringan kita kembali lagi kepada masa-masa yang lalu. Masa-masa yang belum pernah mengenal Yesus. Padahal hidup kita sudah ditebus oleh darahnya. Kita kembali menjadi manusia yang lama. Tuhan mau menjadi manusia yang baru, menjadi penjala manusia. Tetapi Petrus dan rekan-rekan yang lainnya, mereka kembali menjadi penjala ikan. Kita ingat kisah tentang istri Lot. Waktu mereka harus tinggalkan Sodom dan Gomora. Tuhan Allah memberikan perintah, jangan sekali-kali engkau menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, istri Lot harus menoleh ke belakang. Tidak dikisahkan mengapa dia menoleh ke belakang. Yang harusnya mereka terus lari. Tinggalkan Sodom, naik ke atas gunung. Tapi istri Lot menoleh ke belakang. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Dan sampai saat ini. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Kita harus terus lari kepada tujuan kita. Seperti seorang pelari. Petrus pun juga berkata seperti itu. Paulus pun berkata seperti itu. Terus berlari kepada tujuan kita. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-9. Lukas pasal 9 ayat 61 dan 62. Dan seorang lain berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membacak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, bukan secara literal, tidak boleh pamitan. Salah, bukan itu maksudnya. Tetapi Tuhan mau tegaskan, kalau orang-orang yang mau bekerja tapi menoleh ke belakang, dia tidak layak lagi. Masih mengingat-ingat yang lalu. Dan itu tidak layak dalam kerajaan Allah. Saya dan saudara, Tuhan mau supaya kita waktu kita melayani, kita percaya kepada Kristus, kita pengiringan kita kepada Dia, kita harus terus ke depan, memandang ke depan. Ke arah Kristus, di mana Kristus ada. Selesaikan semuanya. Karena kita mengasihi Yesus. Dasar pelayanan kita karena kita mengasihi Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan ingatkan, jangan sampai seperti istri Lot. Jangan sampai seperti Petrus dan murid-murid yang lainnya kembali menjadi penjala ikan. Kita mau terus melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam seluruh kehidupan kita semua. Allah punya rencana dalam seluruh hidup untuk kerajaan Allah. Dan lakukan itu dengan dasar aku mengasihi Yesus lebih dari yang lainnya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kalau saudara melihat kembali lagi ke Yohanes pasal 21, mengapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali?
mengasihi Yesus. Ada satu pelayanan yang harus dikerjakan. Dan itu tidak boleh menoleh ke belakang, kembali ke masa yang lalu. Tetapi kita mau terus maju di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, lihat ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Yang kedua, kalau kita mengasihi Yesus, dan kita mau melayani Dia, yang kedua adalah kita tidak bisa melakukan menurut kehendak kita sendiri. Melakukan seperti waktu Yesus berbicara kepada Petrus. Dia memberikan satu perumpamaan. Kalau dia masih muda, dia mengikat pinggang. Dia pergi kemanapun dia suka. Ya. Saudara, nggak bisa. Waktu kita mengasihi Yesus dan kita melayani Dia, kita tidak bisa melakukan semau kita sendiri. Menurut kehendak kita sendiri. Dan Yesus memberikan satu perumpamaan. Kalau orang muda melakukan seperti itu, kalau sudah tua, dia mengulurkan tangannya. Kemanapun orang itu membawa, dia akan ikut sekalipun, dikatakan di situ, tempat yang tidak dikehendaki. Saudara, itulah pelayanan. Mungkin nggak enak, mungkin nggak senang. Bukan itu maunya. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan dan kita mau melayani Tuhan, orang yang mengasihi Yesus dan mau melayani Dia, dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan berjalan sesuai kemauannya sendiri. Melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Tetapi biarlah keinginan Tuhan kita mengerjakan dan kita melakukannya. Orang-orang yang sudah tua digambarkan dan mengulurkan tangannya. Dibawa orang ke mana saja dia ikut, sekalipun itu enggak dikehendaki. Itulah orang-orang yang mengasihi Yesus dan mau melayani Dia. Tuhan taruh di tempat yang mungkin dia tidak kehendaki. Tuhan tempatkan di tempat yang mungkin itu tidak menyenangkan secara jasmani. Tapi itulah yang harus dikerjakan. Kita dipanggil untuk melayani. Kita dipilih untuk melayani menjadi berkat. Haleluya. Kiranya pagi hari ini saya dan saudara mau. Waktu Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kita mau menjawab, aku mengasihi. Maukah engkau melayani? Aku mau melayani. Melayani bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi menurut kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Untuk Dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia, karena mereka mengenal suaranya.
Tidak bisa. Domba berjalan sendiri. Domba harus mengikuti gembala. Gembala kemanapun berjalan, domba itu mengikuti. Mengapa? Karena domba mengenal suara gembala. Kemanapun domba itu dibawa. Dan saya percaya, gembala yang baik, dia akan menuntun ke tempat yang baik pula. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan rindu setiap kita berjalan bukan karena keinginan kita sendiri. Waktu kita melayani, bukan karena keinginan kita sendiri. Tapi itu kehendak, keinginan Tuhan yang harus kita kerjakan dan lakukan. Puji Tuhan, haleluya. Karena domba mengenal suara gembalanya. Gembala kemanapun pergi, domba itu mengikuti. Haleluya, pagi hari ini, apakah kita mengasihi Yesus? Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah kita mengasihi Yesus? Apa jawab saudara? Apakah seperti Petrus? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Lakukan pelayananmu. Di mana Tuhan mau lakukan, kita mau lakukan dan kerjakan. Jangan menoleh ke belakang, maju terus. Ya, berjalan menurut kehendak dan rencana Tuhan, bukan menurut kemauan kita sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya firman Allah memotivasi kita. Benar, kita mengasihi Dia lebih dari yang lainnya. Apapun yang terjadi, mari sama-sama kita bergandengan tangan melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Yesus Tuhanku. Mari kita datang kepada Dia. Glory bagimu Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus. Amin, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, amin. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana.
sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Allah. Kuatkan kami, mampukan kami untuk terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kami tidak mau menoleh ke belakang. Kami terus maju melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Allah Roh Kudus yang akan menolong kami semuanya, memampukan kami semuanya. Bukan kemauan kami yang terjadi, yang kami lakukan, tapi semua atas kehendak Tuhan, menuntun kemana Tuhan mau, apa yang harus kami lakukan dan kerjakan. Kami berdoa buat gereja Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Apapun persoalan mereka, masalah mereka, dalam pengiringan mereka, dalam mereka mengasihi dan melayani Tuhan, ada banyak tantangan dan rintangan. Tuhan Allah Roh Kudus yang menolong, memampukan mereka semuanya, memberkati mereka. Terima kasih Bapa tidak pernah meninggalkan gereja-Mu. Tuhan selalu ada, Roh Kudus selalu menyertai sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau Allah yang sungguh baik, terlalu baik bagi kami semuanya. Berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berdoa buat daerah kami, lingkungan kami, dimanapun kami tinggal. Tuhan Kau memberkati, ada damai, sejahtera, ada ketenangan. Ya Tuhan tolonglah, curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami boleh melihat ada banyak pertobatan, ada banyak keselamatan. Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka terus mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, melekat tinggal di dalam Allah. Kehidupan pribadi, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, dan usaha mereka diberkati. Kemanapun mereka melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, melindungi. Apa yang sedang jemaat-Mu kerjakan dan lakukan, mari Tuhan Kau buat berhasil. Semuanya ada dalam pemeliharaan, kasih, kemurahan, dan kebaikan yang daripada Allah. Tetap kuat di dalam Tuhan, iman percayanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih segala puji hormat syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan Kau Allah yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Mari angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, rahmat, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kita semuanya dari mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Kami akhiri pada kami pagi hari ini dengan pengucapan syukur di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.